Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat pada seluruh amal, perbuatan, ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sampai pada hadis yang ke-6. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dari Abu Ishaq. Abu Ishaq ini adalah kunyah, nama panggilan yang diawali oleh Abu kalau laki-laki, kalau wanita Ummu. Kunyah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di sini Imam An-Nawawi menyebutkan silsilah dari nasab beliau, yang intinya Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara kaum Quraisy dari Bani Zuhrah radhiyallahu anhu, ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhu. Lagi-lagi Imam An-Nawawi memberikan keterangan tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu salah seorang dari 10 yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara ahli surga, yang juga dikenal dengan istilah al-ashru al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira jaminan berupa surga. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang 9 ada yang tahu? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang disebutkan di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, karena memang hadis ini diriwayatkan oleh beliau. Yang 9 ada yang hafal? 4 Khulafaur Rasyidin. Kalau 4 Khulafaur Rasyidin tidak hafal, nemen Pak ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas 5, berarti kurang 5. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id, Utsman sudah, Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Aminu hadhil ummah, orang yang amanah pada umat ini, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Ya, sekedar murajaah. Jadi 10 sahabat itu
mereka dijamin masuk surga melalui lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang dari mereka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan kita baca hadisnya. Beliau mengatakan, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, yaitu menjengukku pada tahun haji wada, tahun ke-10 Hijriah. Beliau menjengukku karena sakit yang menimpaku, yang aku merasa berat dengan sakit tersebut. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan ini saat Sa'ad bin Abi Waqqas berada di kota Mekah. Jadi saat menunaikan haji wada di kota Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit dengan rasa sakit yang luar biasa, yang beliau khawatir sakit ini akan mengantarkannya pada kematian. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak suka kalau seandainya dia mati di kota Mekah. Karena apa? Beliau sudah bertekad untuk hijrah ke kota Madinah. Dalam sebagian riwayat disebutkan, qad khasyitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Aku khawatir sakitku ini akan membawaku kepada kematian di tempat atau di bumi yang aku telah berhijrah darinya. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas setelah hijrah ke kota Madinah saat haji wada, beliau sakit keras, khawatir meninggal di Mekah. Jadi beliau lebih ingin meninggal di luar kota Mekah karena sudah hijrah dari kota Mekah. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara." Wahai Rasulullah, sungguh aku telah mengalami rasa sakit sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin wa la yarisuni illa banatun li. Dan aku seorang yang memiliki harta dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali seorang putriku. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, "La, jangan." Qultu, aku bertanya lagi, "Fasyatru ya Rasulullah, kalau separuh bagaimana ya Rasulullah?" Faqala, "La." Beliau lagi-lagi mengatakan jangan. "Fathulutsu ya Rasulullah, kalau sepertiga bagaimana ya Rasulullah?" Qala, beliau menjawab, "Ats-tsulusu." Kalau sepertiga boleh. "Wa tsulusu katsir." Dan sepertiga itu sudah banyak. Harta yang disedekahkan atau yang diwasiatkan yang nantinya tidak akan dibagikan kepada ahli waris, sepertiga itu sudah banyak. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, "Innaka antadzara warasataka aghniya khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafunan nas." Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga mereka akan meminta-minta pada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan sesungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan infak yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala sampai sesuatu yang kau berikan ke mulut istrimu. Maksudnya apa? Sesuap makanan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan hadisnya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan niat mengharap wajah Allah.
Dan ini yang sesuai dengan bab kita. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah engkau berinfak, tidaklah engkau menafkahkan sesuatu yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah. Nah, inilah indikasi ikhlas. Infak yang ikhlas maka akan menjadi sebab mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini korelasi hadis ini dengan bab kita. Jadi infak yang ikhlas itu akan menjadi sebab mendapatkan pahala. Sampai pun hal yang remeh, apa itu? Memberikan sesuap makanan ke mulut istri kita. Ya, dan itu adalah hal yang apa? Hal yang kita anggap remeh. Ya. Sebagian kita atau kebanyakan kita mungkin tidak merasa berat memberi makan istri karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Tapi ternyata kalau kita niatkan itu untuk mengharap wajah Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya. Maka kembali kepada hadis pertama yang kita bahas di bab ini, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau kita niat memberi makan istri hanya sekedar hanya sekedar ya sudah seharusnya rutinitas, ya mungkin pahalanya tidak sebesar kalau kita niatkan ini untuk memenuhi kewajiban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Wahai Rasulullah, apakah aku akan diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku? Ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit dan beliau berharap tidak mati di saat itu. Karena saat itu sedang berada di kota Mekah dan beliau ingin wafat di luar kota Mekah. Ya. Karena beliau sudah hijrah dari kota Mekah. Apakah aku akan diberi umur panjang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tidaklah engkau diberi umur panjang lalu engkau beramal dengan amalan yang mengharapkan wajah Allah, melainkan akan bertambah derajat dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, Nabi SAW tidak menjawab engkau akan berumur panjang atau tidak, tapi Nabi memberikan penjelasan. Kalaupun berumur panjang, ya, kalaupun berumur panjang, jika dimanfaatkan untuk beramal saleh yang dengannya mengharapkan pahala dari Allah, maka ini baru terpuji, baru akan menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW, yaitu sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang umurnya, baik amalannya. Dan sebaik-baik atau seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Jadi umur panjang atau tidak itu bukan menjadi indikasi kebaikan seseorang. Dilihat tatkala dia memiliki umur panjang, apakah dia beramal soleh atau tidak. Makanya Nabi mengatakan, ya, kalaupun engkau diberi umur panjang lalu engkau beramal soleh, barulah itu akan menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala'allaka, lalu Nabi mengatakan, namun barangkali bisa jadi antukhallafa, engkau akan diberi umur panjang. Ini bukan pemastian karena tidak ada yang tahu usia seseorang. Sampai pun Nabi SAW tidak tahu ya usianya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai mana. Namun beliau mengatakan bisa jadi barangkali engkau akan diberi umur panjang hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun, hingga akan ada orang-orang yang mengambil manfaat darimu
dan akan ada orang-orang yang mendapatkan madarat dengan sebabmu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini benar terjadi. Ada disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal dunia karena sakitnya saat itu. Jadi setelah itu beliau diberikan kesembuhan, ya. Bahkan beliau setelah itu tinggal lebih dari 40 tahun di luar kota Makkah. Jadi setelah sehat, ya, beliau kembali ke kota Madinah, lalu beliau menghabiskan kurang lebih waktu 40 tahun. Bahkan beliau sempat diutus untuk memerangi, yaitu orang-orang yang ada di Irak. Lalu Allah memberikan kemenangan melalui tangan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dengan sebab itu banyak yang masuk Islam, dan juga di sisi lain banyak orang-orang kafir yang tewas di tangan beliau. Lalu ada orang-orang yang ditawan, yang dengan itulah makna sabda Nabi SAW, ya, dengan keberadaanmu itu ada sebagian orang yang mendapatkan manfaat dan ada sebagian orang yang mendapatkan madarat. Yang mendapatkan manfaat orang-orang yang masuk Islam melalui tangan beliau. Yang mendapatkan madarat orang-orang kafir yang diperangi oleh beliau. Ya. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pada akhirnya diberi usia yang cukup panjang setelah sakit tersebut. Kurang lebih 40 tahun setelah itu baru beliau meninggal dunia. Jadi tahun berapa? 50 Hijriah. Karena haji wada tahun 10 Hijriah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendoakan kepada para sahabatnya secara umum, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, sempurnakanlah untuk para sahabatku hijrah mereka. Maksudnya sempurnakanlah pahala hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Jangan mereka mundur ke belakang. Lakinnal ba'isu, tetapi ada orang yang sangat malang. Sa'ad bin Khawlah, ada sahabat yang namanya Sa'ad bin Khawlah. Perhatikan, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang yang berbeda. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah itu sembuh dari sakitnya, lalu beliau menghabiskan waktu di luar kota Makkah hingga akhirnya beliau memimpin kota Irak, ya, menjadi penguasa di kota Irak. Nah, adapun Sa'ad bin Khawlah, nah ini yang menjadi pembahasan. Beliau sangat malang sekali. Yarthilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Karena apa? Nabi merasa sedih karena ia wafat di kota Makkah. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada sahabat yang dia itu, ada beberapa riwayat, ada beberapa versi, dia tidak mendapatkan pahala hijrah dengan sempurna. Kenapa? Ada yang mengatakan beliau dalam kondisi fakir, dalam kondisi kekurangan, tidak mampu untuk berhijrah. Jadi ketika para sahabat yang lain hijrah ke kota Madinah, sahabat Sa'ad bin Khawlah ini dia tertinggal sehingga tidak mendapatkan keutamaan hijrah. Ya. Ada yang mengatakan beliau itu hijrah dari kota Mekah, namun suatu ketika beliau kembali ke kota Mekah. Jadi dari Mekah sempat hijrah ke kota Madinah, lalu dalam satu waktu kembali ke kota Mekah dan wafat di sana. Ya. Bahkan ada yang mengatakan beliau sempat hijrah ke Habasyah, ya, ke Afrika, hijrahnya kaum muslimin pertama kali. Bahkan sempat menghadiri perang Badar. Namun saat haji wada beliau wafat di kota Mekah. Nah, kesimpulannya
Nabi SAW mendoakan para sahabatnya pahala hijrah yang sempurna. Ya. Dan bagaimanakah itu? Yaitu mereka tidak wafat di kota Mekah. Loh, berarti wafat di kota Mekah tidak memiliki keutamaan. Bagaimana jemaah? Wafat di kota Mekah apakah ada keutamaannya? Kalau secara dalil yang disebutkan keutamanya itu meninggal di Madinah. Ya. Siapa di antara kalian yang ingin meninggal, maksudnya bertekad untuk berada di kota Madinah, menghabiskan usianya, falyamut bil Madinah, maka hendaknya ia meninggal di kota Madinah. Itu ada dalilnya. Adapun keutamaan meninggal di kota Makkah tidak disebutkan secara khusus. Ya, tidak disebutkan secara khusus. Namun kalau kita melihat hadis ini, para sahabat karena mereka sudah hijrah dari Mekah, maka mereka ingin pahala hijrahnya sempurna, sehingga meninggalnya di luar kota Mekah, dan dalam ini adalah di kota Madinah. Itu harapan mereka. Ya, ini kalau bisa milih, kita lebih ingin meninggal di kota Madinah. Nah, adapun meninggal di kota Mekah tentu keutamanya juga ada, khususnya kalau kita disolatkan di mana? Di Masjidil Haram. Ya, ratusan atau bahkan mungkin bisa jutaan kaum muslimin yang mensolati. Nah, ini tentu keutamaan yang besar. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya hubungan hadis ini dengan bab kita adalah infak dengan mengharap wajah Allah di bagian pertama. Lalu usia panjang kalau dimanfaatkan untuk beramal soleh yang juga diharapkan untuk mengharap wajah Allah, itu pun juga apa? Kebaikan. Taib. Kemudian sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang hadis ini atau faedah-faedah tentang hadis ini, di bagian awal hadis terdapat pelajaran penting, yaitu ketika seseorang memiliki harta yang cukup banyak, maka lebih baik dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan apa? Mampu, daripada hartanya dihabiskan untuk infak, sehingga keluarganya hanya mendapatkan sedikit dari warisannya. Tadi saat Nabi Waqqas berkata, bolehkah aku infakkan 2/3 dari hartaku? Kata Nabi, jangan. Kalau setengah, jangan. Kalau 1/3 boleh. Dan 1/3 sudah apa? Banyak. Ya, jadi kita berikan 1/3 harta kita kepada selain ahli waris, itu sudah banyak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kemudian di sini ada beberapa penjelasan. Wa fi hadzal hadis masyru'iyyatu iyadatil marid. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran disyariatkannya menjenguk orang sakit. Jadi Rasulullah SAW dalam hal ini menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, di antara hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, wa idza marida fa'udhu, kata Nabi SAW, jika ia sakit maka jenguklah. Wa fihi al-infaqu ala man talzamuhu mu'natuhum. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu berinfak terhadap orang yang wajib untuk kita nafkahi. Wal hathu 'alal ikhlasi fi dzalik, dan anjuran untuk ikhlas di dalamnya. Ya, wajib menafkahi orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Dalam hal ini istri, anak, dan yang semisalnya. Dan ini amal soleh. Jadi apa? Perlu ikhlas di dalamnya. Meskipun sekali lagi kita sudah merasa ini hal yang biasa, sudah menjadi rutinitas, ya, tiap hari ngasih istri nafkah, tiap hari ngasih anak-anak yaitu nafkah. Tapi kalau kita niatkan mengharap wajah Allah, maka pahalanya lebih besar. Wa fihi, dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran, anna man taraka malan qalilan,
barang siapa yang memiliki harta sedikit, fal ikhtiyaru lahu tarkul wasiyah wa ibqaul mal lil warasah, maka pilihan terbaik baginya tidak perlu berwasiat dan sisakan harta tersebut untuk ahli waris sebagai harta warisan. Wa man taraka malan katsiran, tapi kalau ia meninggalkan harta yang banyak, jazalahul wasiyah, boleh untuk berwasiat bisulusi famaduna, paling banyak sepertiga atau kurang dari itu, wallahu a'lam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi faedah ini diambil dari sabda Nabi SAW, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Jadi jangan gara-gara kita ingin yaitu berwasiat di dalam harta kita kepada orang lain, kepada pihak lain, kita tinggalkan keluarga kita kekurangan. Ya, jangan sampai kita mendahulukan orang lain, pihak lain, lalu menjadikan keluarga kita kekurangan. Maka yang paling afdal, kita tinggalkan harta untuk keluarga kita dalam keadaan cukup bagi mereka. Makanya kalau kita hanya punya harta sedikit, lebih baik tidak perlu kita berwasiat. Dan perlu diperhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan harta yang dimaksud wasiat itu bukan pesan sebelum kematian tentang hal-hal tertentu. Saya berwasiat nanti rumah ini dijual misalkan, saya berwasiat nanti tanah ini yaitu benar wasiat secara bahasa, tapi yang dimaksud wasiat di dalam bahasan kita adalah harta yang akan diberikan kepada pihak tertentu setelah kematiannya. Jadi harta yang disiapkan oleh orang yang akan meninggal, ya, itu ada hadiah atau hibah, ada wasiat, dan ada warisan. Kalau hadiah itu diberikan saat masih hidup dan langsung berpindah kepemilikan. Kalau wasiat, harta yang akan disiapkan untuk pihak tertentu setelah ia meninggal dunia. Saat ini masih hartanya, tapi dia berwasiat nanti setelah saya meninggal dunia berikan sekian untuk fulan, dan wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris, karena Nabi SAW bersabda, la wasiyata liwarisin, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Ya, nah setelah itu warisan, ini harta yang akan dimiliki oleh ahli waris sepeninggalnya, sepeninggal orang yang memiliki harta. Nah, jadi kalau kita memiliki harta yang tidak banyak, maka tidak perlu kita berwasiat dari harta kita, cukup kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Tapi kalau kita memiliki harta yang cukup banyak, maka boleh kita berwasiat terhadap harta kita, namun tidak boleh lebih dari sepertiga. Wallahu a'lam bishawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah ini kunyah, bukan nama asli. Tadi sudah kita sampaikan, panggilan yang diawali oleh Abu untuk laki-laki atau Ummu untuk wanita itu disebut kunyah. Dan ini termasuk di antara sunnah Nabi SAW, karena beliau memerintahkan takannau, berkunyahlah kalian. Sampai Nabi SAW sendiri memiliki kunyah, yaitu Abul Qasim. Ya, Abul Qasim diambil dari anak beliau yang bernama Qasim. Jadi Abul Qasim itu artinya ayahnya Al Qasim. Nah, Abu Hurairah sendiri artinya apa? Kucing. Berarti ayahnya kucing? Bukan. Ya. Jadi Abu itu bukan berarti selalu ayah, tapi bisa terkait dengan apa yang menjadi
kebiasaan. Dia akrab dengan siapa? Dalam hal ini Abu Hurairah itu akrab dengan kucing, suka bermain dengan kucing. Makanya disandarkanlah kucing kepada dirinya. Ada lagi Ali bin Abi Thalib, pernah dipanggil oleh Nabi SAW Abu Turab. Turab itu artinya tanah. Apakah berarti Ali itu bapaknya tanah? Tidak. Karena Nabi pernah melihat Ali bin Abi Thalib itu tersungkur di atas tanah. Jadi beliau geletak di atas tanah, ya, sampai menempel tanah itu di pipi beliau. Maka Nabi memanggilnya Abu Turab. Nah, Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ini nama aslinya. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud melihat di sini tentu bukan berarti melihat artinya Allah tidak melihat hambanya, karena ini bertentangan dengan akidah kita. Allah Maha melihat segala sesuatu. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah melihat kita. Cuman yang dimaksud melihat di sini adalah menganggap. Jadi Allah tidak menganggap tubuh kita, tidak menjadikan tubuh kita, jasad kita, kesehatan kita sebagai barometer baik atau tidaknya kita. Jadi kalau tubuh kita baik, apakah kita baik di sisi Allah? Belum tentu. Kalau rupa kita tampan, cantik, apakah ini baik di sisi Allah? Belum tentu. Yang menjadi barometer kebaikan seseorang adalah hatinya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati-hati kalian. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW yang lain. Ya, inna fil jasadi mudghatan. Di dalam jasad tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amalannya, amalan dari anggota tubuhnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, rusaklah seluruh amalan dari tubuh tersebut. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu hati. Jadi hati yang akan menentukan baik buruknya seseorang. Hati yang baik akan melahirkan amal yang baik, dan hati yang buruk akan melahirkan amal yang buruk. Maka di sini terdapat pelajaran al-i'tina bihalil qalbi wa sifatihi. Hendaknya kita banyak perhatian dengan keadaan hati. Ya, wa tashih maqasidihi, memperbaiki maksud-maksud kita, wa tathhirihi an kulli wasfin mazmum, membersihkannya dari sifat-sifat tercela. Karena apa? Karena amalan hati inilah yang akan menentukan baik tidaknya amalan kita. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun demikian, bukan berarti kita boleh mengatakan yang penting kan hatinya tatkala kita melakukan keburukan. Ya, contoh yang paling mudah bagi wanita muslimah ketika mereka enggan atau belum mau berhijab, di antaranya kan beralasan yang penting hatinya, lalu menjadikan alasan orang-orang yang sudah berhijab tetapi perbuatannya buruk itu, lihat jilbaban tapi ya tidak baik, maka yang penting hatinya. Nah, ini adalah kesalahan besar. Ya,
Justru hati yang baik itu akan mudah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang baik akan lapang dada ketika menjalankan perintah Allah. Allah merintahkan wanita muslimah untuk apa? Menjulurkan hijab-hijab mereka, ya. Untuk menjulurkan jilbab mereka. Nah, hati yang baik maka akan mudah menerima perintah Allah SWT. Ya, maka dari itu yang penting hatinya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan yang keliru. Salah tetap salah. Justru kalau hati kita itu baik, kita akan menyadari kesalahan. Tidak beralasan, yang penting hatinya untuk melegalkan kesalahan. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ayu dzalika fi sabilillah? Nabi ditanya tentang seseorang yang berperang dengan keberaniannya dan orang yang berperang dengan fanatisme sukunya dan orang yang berperang untuk mendapatkan pujian. Maka siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaihi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berperang untuk menjadikan kalimat Allah tinggi. Apakah yang dimaksud dengan kalimatullah? Yaitu la ilaha illallah. Jadi berperang untuk menegakkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Nah, di sini kalau kita perhatikan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan menjawab ini dan itu yang berperang fisabilillah, karena pertanyaannya tiga. Orang yang berperang karena keberaniannya, karena fanatisme sukunya, karena ingin mendapat pujian. Dari tiga ini mana yang fisabilillah? Ternyata Nabi tidak menjawab salah satu dari itu. Nabi menjawab dengan kaidah dasar, siapapun yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fisabilillah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan tergantung niatnya. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat suatu amalan tanpa memperhatikan niatnya. Karena apa? Orang yang berperang di medan perang sama, ya, tetapi apakah masing-masing akan mendapatkan pahala fisabilillah? Belum tentu. Apalagi ada hadis yang pernah kita sampaikan, kalau tidak salah, golongan pertama kali yang apa? Dihisab oleh Allah, di antaranya orang yang berjihad. Ya, ketika dipanggil oleh Allah SWT, dia mengatakan, aku berjihad untukmu ya Allah. Tapi ternyata Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau berperang agar dipuji sebagai seorang yang pemberani. Akhirnya dilemparkan kemana? Ke neraka. Ya. Ada lagi orang yang berperang menurut pandangan manusia sangat gagah berani. Ya. Bahkan orang ini mendapatkan berbagai macam serangan sehingga sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Sesuai dengan apa yang dilihat, ahli surga ini. Ya. Tapi ternyata kata Nabi SAW, la hiya huwa min ahli nar. Tidak, dia ahli neraka. Lo kok bisa? Setelah dicek ternyata ada suatu kondisi ketika dia terdesak, terjepit, dia apa? Tusuk dirinya. Jadi dia memilih bunuh diri daripada mati di tangan apa? Musuh. Ada isyarat gengsi. Ya.
Masa saya mati dibunuh? Nah, akhirnya apa? Dia bunuh diri. Nah, berarti dia berperangnya bukan karena meninggikan kalimatullah. Padahal orang-orang melihat, masya Allah. Jadi sekali lagi pentingnya menjaga niat yang baik. Kemudian ada juga faedah dari hadis ini, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-qitalu yaqa'u bisababi khamsati asya. Berperang itu terkadang ada 5 sebab atau ada 5 motivasi orang berperang menurut Imam Ibnu Hajar. Yang pertama, talabul maghnam, ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua, wa izharu syaja'ati, menampakkan keberanian. Yang ketiga, ar-riya, mendapatkan pujian. Yang keempat, wal hamiyah, yaitu fanatisme suku. Karena negaranya diserang misalkan, karena sukunya diserang, maka dia apa? Bergerak untuk membela kehormatan sukunya. Yang kelima, wal ghadab, karena marah. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, wa kullun minha yatanawaluhul madhu wadzam, dan masing-masing ini ada sisi terpuji atau tercelanya. Loh, gimana maksudnya? Orang yang berperang karena keberaniannya, tetapi dia juga memiliki niat untuk meninggikan kalimat Allah, dan ini bisa. Ya, orang yang pemberani lalu dia ingin tampakkan keberaniannya, tetapi dia benar-benar ingin agar meninggikan kalimat Allah. Ya. Jadi ada niat, ya, 2 niat di sana. Maka kata Ibnu Hajar, masing-masing ada sisi terpuji dan tercelanya. Falihada lam yahsul al-jawab bil isbat au bin nafi. Karena itu jawaban Rasulullah bukan iya atau tidak, yang ini fisabilillah, yang ini tidak. Karena apa? Sampai pun ingin mengharapkan ghanimah. Orang yang berperang ada niatan nanti kalau dapat ghanimah lumayan bisa buat hidup misalkan. Maka niat semacam ini tidak mengganggu keikhlasannya selama niat utamanya meninggikan kalimatullah. Dan ini memang pembahasan yang cukup pelik ya. Ketika amal ibadah yang di situ niatnya lillah, tetapi ada niat yang lain dalam urusan duniawi. Contoh paling mudah lah, kita berangkat ke masjid niatnya menjalankan perintah Allah, tapi ada kebayang pulangnya beli tahu campur. Ya, boleh nggak gitu Pak? Hah? Saya nggak tahu ya, ada tahu campur apa enggak di sini. Ya, mau sholat ke Masjid Al-Badar, bukan karena tahu campur ya, tapi karena memang ingin sholat di masjid ini ya, karena nyaman, karena bisa menjaga kekhusyuan. Kok kebetulan satu jalan sama apa? Tahu campur. Jadi semakin semangat gitu loh. Apakah ini merusak niat? Jawabannya tidak. Karena apa? Kalaupun ternyata berangkat ke masjid tutup, ya sudah. Artinya dia tidak menyesali, waduh kenapa aku kesini gitu. Ya tutup ya sudah. Kalau buka ya alhamdulillah gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Amal soleh apabila disertai dengan niat duniawi selama tidak merusak asal amalan tersebut, tujuan utama amalan tersebut. Jadi tujuan utamanya tetap apa? Menjalankan perintah Allah. Allah mewajibkan kita, bagi laki-laki khususnya, untuk menghadiri sholat jamaah, kita berangkat. Cuma karena ada keperluan lain, ya kita sekali jalan, kita selesaikan urusan-urusan kita, nggak ada masalah, tidak bertentangan. Masih ada beberapa hadis lagi di bab yang pertama, hadis ke-9, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini kita bisa membaca 3 hadis ya. 3 hadis, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum, yang semuanya intinya sama, menegaskan pentingnya niat, pentingnya meluruskan niat.
Jadi siapapun yang berniat ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari amalannya. Tapi kalau amal itu tanpa ikhlas, maka justru akan menjadi petaka baginya. Dan yang terakhir tadi sudah kita sampaikan, kalau amalan itu amalan yang niat asalnya itu lillahi ta'ala, apabila ditambahi atau disusupi dengan niat-niat duniawi yang tidak merusak niat utama, maka insyaallah tidak mengapa. Insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Mengharap wajah Allah, memang sengaja tadi saya terjemahkan sebagaimana adanya. Dan ini termasuk di antara permasalahan akidah, khususnya dalam bab asma was sifat. Dalam hal ini kita berbicara tentang umat Islam secara umum. Ada beberapa kelompok yang memahami nas dalil-dalil yang terkait dengan sifat Allah. Di antaranya wajah ini ada yang memalingkan maknanya kepada pahala dan tidak menetapkan adanya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya usahakan untuk menghindarinya. Apa itu? Agar kita tidak meniadakan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Nah, sekarang kalau kita artikan wajah, apakah berarti Allah sama dengan makhluk? Maka jawabannya tidak. Ya. Dan inilah yang saya pahami dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menetapkan Allah memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki kaki sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW sabdakan. Ini bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ini dalil yang jelas, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ya. Jadi kesamaan sifat, kita punya wajah, Allah punya wajah, kita punya tangan, Allah punya tangan, kita punya kaki, Allah punya kaki, itu sama sifatnya, tetapi hakikatnya berbeda. Dan di antara yang dicontohkan oleh para ulama, sesama makhluk saja, ya, namanya sama, sifatnya sama, tapi hakikatnya berbeda. Contoh, tangan manusia dengan tangannya apa misalkan kera, berbeda, hakikatnya berbeda. Jadi sesama makhluk saja sifat yang sama tidak melazimkan hakikat yang sama, maka apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang sangat tinggi. Ya. Jadi kita menetapkan Allah memiliki wajah. Dan apa maksudnya mengharap wajah Allah? Nanti di surga jamaah sekalian, di antara kenikmatan yang paling besar adalah bisa melihat wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan. Al-husna ditafsirkan oleh para ulama, al-husna al-jannah. Yang beramal kebaikan, berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan berupa surga. Waziyadah, dan tambahannya. Apa tambahannya? Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innakum latarawna rabbakum kama lailatal badri. Ya, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Jadi mengharap wajah Allah itu artinya mengharap bisa melihat wajah Allah di mana? Di akhirat. Ya. Dan ini diantara permasalahan akidah yang ya jujur saja memang para atau umat ini berbeda-beda. Ada yang mentakwil, ada yang menetapkan. Tapi saya pribadi lebih cenderung pada menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak serupa dengan makhluknya. Sekali lagi, kita menetapkan Allah punya wajah bukan berarti kita menyamakan Allah dengan
manusia, tidak sama sekali. Ya, kita menetapkan Allah memiliki tangan karena Allah yang berfirman, ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Nah ini ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin seperti itu. Okay. Ada lagi yang sampaikan? Cukup? Baik, jika demikian kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.